Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai daripada kata-kata mutiara beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, la tadumu ma'al kulfati kulfatu. Jadi hanya sepenggal kalimat ini, la tadumu ma'al kulfah kulfah, yang kalau kita artikan, sesuatu itu jika didasari dengan adanya keterpaksaan, tidak sukarela, maka hal tersebut tidak akan melahirkan adanya mawaddah dan mahabbah, tidak akan melahirkan adanya kecintaan, kesukaan, dan kenyamanan. Sesuatu itu kalau kita dasari dengan keterpaksaan, kita paksa, maka kita tidak akan menemukan kenikmatan dalam hal tersebut. Jadi kita ini jangan sampai sebagai seorang hamba memaksakan diri beribadah kepada Allah melampaui daripada batas maksimal yang kita mampu. Tapi ini dengan catatan selain amalan yang wajib ya. Kalau amalan yang wajib ya harus mampu, nggak mampu ya harus mampu. Kecuali memang uzur, mungkin sakit, mungkin sudah tua dan lain sebagainya, itu uzur. Tapi selama masih kuat, itu harus kita laksanakan. Tapi selain daripada yang wajib, ibadah yang sunnah misalnya, maka kita harus paksa pada awalnya, tapi sesuai dengan batas kemampuan. Misalnya kita tahu Allah Ta'ala memberikan amalan-amalan sunnah, diantaranya adalah sholat sunnah duha. Misal ada seseorang belum terbiasa sholat duha, yang nggak pernah, sekalipun belum pernah. Nah, sholat duha itu minimal 2 rakaat, paling sempurna 8, maksimal 12. Bagi yang baru, supaya nggak ada unsur kok terpaksa atau melelahkan, monggo dimulai 2 rakaat dulu, tidak apa-apa, boten apa. Karena fadilahnya sholat sunnah duha itu luar biasa. Allah akan memberikan keberkahan pada rizkinya. Rizki itu bukan hanya soal nominal ya, bukan hanya soal uang saja. Kesehatan, keharmonisan hubungan kita dengan yang lainnya, harmonis suami istri, anak dengan orang tua, tetangga yang satu dengan yang lain, kesehatan, termasuk tadi apa? Diberikan rizki yang lancar. Nah itu diantara fadilah daripada sholat sunnah duha. Nah, tapi kalau dipaksakan, wah ini baru mempelajari misalnya fadilah sholat sunnah duha, habis besok saya sholat sunnah duha 8 rakaat, langsung digeto 8 rakaat, ya betul nopo-nopo, tidak apa-apa. Tapi jika itu kok terasa berat, ya jangan. Tidak apa-apa, 2 rakaat dulu, betul nopo-nopo, bismillah. Yang penting dimulai dulu. Karena nanti kalau 8 rakaat, oke lah hari pertama, hari kedua, mungkin hari ketiga masih semangat, hari keempat, wah ini waktunya sholat duha, kok 8 ya, malas habis, akhirnya ditinggalkan semuanya, 2 rakaat pun tidak terlaksana. Tapi jika yang dilaksanakan kok 2 rakaat, enteng sekali, ringan sekali 2 rakaat, maka ketika tiba waktu sholat duha jam 8, setengah 8, jam 7, wah ini sholat duha ini, tak sholat dulu paling berapa menit, 2 rakaat, tidak sampai 5 menit, maka akan terasa mudah. Bismillah, saya tak wudhu, saya tak sholat duha. Setelah sholat sunnah duha, baca doanya dengan sempurna, alhamdulillah sudah terlaksana sholat duha, walaupun hanya baru 2 rakaat. Nanti sudah terbiasa 2, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, rasanya kurang itu hati. 2 rakaat itu kok terasa kurang, insya Allah pasti merasakan seperti itu. Wah masuk 2 rek tak tambahi jadi 4, karena 2 itu sudah nggak terasa lagi, sudah tidak menjadi beban sedikit. Kalau bahasa sekarang itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan.
Karena memang subhanallah, sesuatu itu kalau kita langgengi, kita istiqomah selama 40 hari 40 hari kok rutin, itu insya Allah tidak akan terlepas seterusnya. Sehingga Nabi SAW beliau pernah bersabda, tamamur ribat arba'una yawman, kesempurnaan daripada mengikat sesuatu itu selama 40 hari. Kok ada orang 40 hari itu berusaha mengamalkan suatu amalan, maka setelah 40 ini akan seolah menjadi amalan wajib bagi diri. Itu pasti seperti itu. Orang kok terbiasa sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat, sehari 2 hari, sampai 40 hari, sampai lebih dari 40 hari, itu kok kalau nggak sholat duha itu pasti ngerasa nggak enak, pasti ngerasa ada yang kurang. Kok terasa ada yang kurang ya? Yaitu belum melaksanakan sholat duha. Jadi sholat duha itu seolah sudah menjadi amalan yang harus, amalan yang mengisi daripada hari-hari, yaitu karena amalan tersebut sudah menjadi nutrisi daripada hatinya. Ibarat orang kalau misalnya nggak puasa, kok nggak sarapan, itu merasa ada yang kurang, kok terasa lapar ya, oh iya saya ini belum sarapan. Nah, seperti itulah orang yang sudah terbiasa sholat duha kok tertinggal, mungkin lupa namanya orang gitu, tapi pasti merasa kok ada yang kurang, oh berarti belum sholat duha. Begitu juga ngaji. Ini orang misalnya belum terbiasa ngajinya Ramadan, maka bismillah. Jadi kan sekiranya yang nggak terasa berat ngaji seberapa? 1 lembar, nggak apa-apa 1 lembar, monggo. 2 lembar, bismillah. 3 lembar, bismillah. Asal konsisten. Jangan sampai Ustaz ngaji wis berapa? Sehari 5 juz, masya Allah, bismillah. Tapi 5 juz kemudian hari-hari berikutnya ada ngaji belas, ini eman-eman. Karena memang subhanallah, Allah Ta'ala itu lebih mencintai amalan yang langgeng, yang istiqomah sekalipun sedikit, daripada amalan yang langsung banyak tapi nggak konsisten. Nabi SAW itu pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah adwamuha, yang paling konsisten. Setiap hari ya kayak gitu terus. Wa in qalla, kata Nabi, sekalipun sedikit, ya sekalipun 1 lembar, sekalipun ya 2 lembar, tapi di Ramadan 1 lembar 2 lembar ya eman-eman gitu, eman-eman, minimal 1 juz kalau Ramadan, eman-eman gitu. Tapi kalau misalnya 1 lembar 2 lembar, monggo, bodoh-bodoh. Jika itu langgeng setiap hari kalau konsisten, Allah akan cinta. Daripada langsung grek 5 juz tapi sak bulan tidak ngaji, ini Allah kurang cintai model seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau juga bersabda, khudhu minal amali ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Kerjakanlah amal-amal itu sesuai yang kamu mampu. Sekali lagi, ini bukan yang wajib nih, kalau yang wajib ya harus, mau nggak mau. Ini yang lebih daripada wajib, amalan sunnah. Ambil yang sekiranya kamu mampu. Karena Allah tidaklah pernah merasa bosan. Allah itu nggak pernah merasa bosan untuk disembah, sampai kalian sendiri yang merasakan lelah, sampai kalian sendiri yang merasakan bosan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW beliau pernah menyatakan, inna hadzal din matin, agama Islam ini agama yang kokoh, agama yang kuat. Fa'awghil fihi birifkin,
maka masuklah, berjalanlah di dalam agama yang mulia ini dengan lemah lembut, dengan satu persatu. Wala tubaghid ila nafsika ibadata rabbik, jangan sampai kamu itu membuat amalan-amalan, ibadah-ibadah itu menjadi hal yang kamu nggak suka. Ya tadi itu seperti yang kita bahas, misalnya ngaji kok nggak terbiasa banyak, maka itu kalau ingat, wah ini saya mau ngaji banyak, tidak terbiasa sholat sunnah duha langsung 8, akhirnya tiba waktu dia kok agak repot gitu, ketika dulu saya mau sholat duha wis 8, kebanyakan 8, akhirnya hati itu kok terasa berat, terasa kurang suka. Nah ini kata Nabi, jangan kamu itu menjadikan ibadah itu menjadi hal yang berat bagi kamu. Fa innal munbattala safaran qata wala dhuhran abqa. Kalau diberikan analogi oleh Nabi Muhammad SAW, itu seperti orang yang ada dalam sebuah rombongan yang menunggangi kuda. Di rombongan yang lain itu menunggangi secara normal, ya nggak pelan, ya nggak terlalu ngebut, tetap konsisten. Ada salah seorang ngebut, disikat, terus pokoknya full tenaganya. Tapi apa yang terjadi? Ya memang betul awal-awal ngebut ini kuda, sampai sekian kilo kudanya langsung lelah, langsung duduk, berdiri aja nggak mampu. Ini yang jalannya justru biasa saja, akhirnya diselipin. Kuda yang awalnya kencang sekali, tapi karena kekuatannya dihabiskan sekaligus, bukan bertahap, langsung kuda itu duduk, nggak mampu untuk berdiri. Justru diselip sama mereka yang jalannya pelan tapi pasti. Kata Rasulullah, model yang seperti itu munbat, bahasanya itu munbat. Jadi orang yang sudah tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan karena menghabiskan tenaga sekaligus, itulah safaran kota, sudah dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Wala dhuhran abqa, bahkan kudanya pun bisa-bisa sakit, bisa-bisa cedera gara-gara dia terburu-buru tadi. Fa'mal amala mri'in yadhunnu an la yamuta abada, maka beramallah kamu dengan amalan seseorang yang menganggap dia ini tidak akan mati selama-lamanya. Maksudnya apa? Dia ini santai, nggak gugup orangnya. Yang penting saya ibadah setiap hari, insya Allah akan saya kerjakan seterusnya. Tidak terburu-buru, saya takut lah kalau saya besok mati gimana. Wis tak ngaji full seharian, besok akhirnya nggak ngaji. Wis saya tak sholat sekian ratus rakaat, akhirnya besok tidak sholat. Tidak, harusnya tidak seperti itu. Beramallah santai tapi pasti. Nanti ditambah sedikit demi sedikit, wah itu bagus. Wahdhar hadaran takhsha an tamuta ghadan, dan berhati-hatilah kamu daripada maksiat dengan merasa takut bahwa besok kamu bakal mati. Jadi luar biasa kata beliau, la tadumu ma'al kulfati kulfah. Sesuatu jika didasari dengan keterpaksaan, keberatan, itu tidak akan terlaksana dengan sukarela. Sholat malam juga seperti itu. Kok belum terbiasa sholat malam, minimal 2 rakaat sholat sunnah fajar, wah itu luar biasa sudah. Nabi SAW itu pernah dawuh, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi SAW, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Misalnya kok jenengan dikasih dunia dan seisi, ini bukan cuma tanah mana nih daerahnya Kebun Sari, jenengan dikasih tanah sak Kebun Sari, wah ya juragan tanah kan gitu. Ini bukan dikasih sak Kebun Sari, bukan sak Tuban, bukan sak Indonesia, sak dunia ini dikasih no jenengan. Seandainya di akhirat nanti jenengan disuruh pilih antara dunia dan seisinya,
dan pahala sholat sunnah fajar, ini jenengan pasti nggak bakal mikir berkali-kali, langsung minta pahalanya sholat sunnah fajar. Kenapa? Saking bernilainya 2 rakaat sholat sunnah fajar, jadi lebih afdol daripada dunia dan seisi. Ini tuh namun 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat, sholat sunnat al-fajri rakaatain mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, 2 rakaat. Itu fadilahnya luar biasa. Nah, ini buatan, wah saya dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin sholatnya semalam 1000 rakaat, tak sikat 100 rakaat ya. Oke, mungkin satu malam kuat, nah, besoknya ambles sudah, mungkin subuh pun kebablas. Nauzubillah min dzalik. Buatan konsisten 2 rakaat, monggo bismillah, nanti pelan-pelan akan terus bertambah. Itu semua amalan seperti itu hadirin, kita diajari seperti itu. Termasuk sedekah, seperti itu. Monggo, sedekah luar biasa fadilahnya. Itu sanggup kita kok buat di akhirat. Tapi monggo, dengan mampunya berapa? Karena ini relatif nih, relatif. Ada yang menganggap 100.000 itu tidak berat, ada yang menganggap berat. Ada yang menganggap 50.000 berat, ada yang menganggap tidak berat. Niki ukurannya bukan kaya miskin, boten. Ukurannya kedermawanan hati. Kadang orang sederhana merasakan 100.000 itu nggak masalah, loh ini amalan saya, yang saya bakal temui nanti juga kelak di akhirat. Tapi ada yang kaya raya 10.000 ini kok mantap. Loh bang masjid 5.000, 10.000 itu dipikir berkali-kali. Jadi niki bukan soal kaya dan miskin, boten. Tapi soal al-karom, soal kedermawanan hati. Dan ini kalau dengan yang lebih tahu masing-masing. Monggo dengan misalnya masukkan ke dalam kotak Jumat, sekiranya nggak berat yang bisa konsisten setiap Jumat. Berapa misalnya? Anggap berapa? 5.000, 10.000, 20.000. Ini betul apa-apa. Tapi asal konsisten. Nah ini tadi, ahabul a'mali ilallah adwamuha. Ini kok paling membuat Allah Ta'ala cinta. Oh ini berarti serius, ini pengen dekat sama saya, pengen dapat ridhonya saya, pengen dapat kasih sayangnya saya, dicintai kali Gusti Allah. Seperti misalnya juga menjamu tamu, kita tidak diajarkan yang berlebihan. Monggo, yang ada dijamukan, yang tidak ada ya tidak dipaksakan. Jangan sampai utang-utang ya. Wah ini tamu, tak utangnya, jangan. Akhirnya nanti jadinya nih ada tamu, aduh tak suguh ya apa ini, gara-gara mikir nih harus super spesial, boten. Kalau di dalam para ulama itu menyatakan la natakallafu bil mafqud wa la nabkhalu bil mawjud. Kami itu tidak memaksakan apa yang tidak kami miliki. Yang bisa dijamukan apa ada, oh nggih ya dijamukan. Tapi kalau nggak punya, ya kita tidak memaksakan. Wala nabkhalu bil mawjud. Nah kalau ada ya kita nggak melit, kita nggak medit, nggak pelit. Ada ya kita sajikan. Jadi memang kita tidak dipaksa untuk memaksakan diri. Tapi kok misalnya ada orang suatu kali, suatu masa ingin menjamu yang istimewa, itu juga nggak ada masalah. Karena dikatakan al-ajru biqadri ta'ab. Kalau kata Nabi SAW kepada Sayyidah Aisyah itu menyatakan ajruki ala qadri nasibik. Pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan lelahnya kamu, sesuai dengan capeknya kamu, sesuai dengan pengorbanan kamu. Sayyidina Abdullah bin Mubarak lagi diceritakan. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau itu biasa menjamu tamu, luar biasa suka sama tamu. Lah suatu masa ada tamu, beliau nggak punya apa-apa kecuali yang beliau punya itu kuda. Wah kuda nih zaman dulu nih yes kayak mobil zaman sekarang atau motor nih, motor yang bagus sekali, kendaraan yang mewah kuda nih zaman dulu. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak hanya punya kuda untuk disembelih dibuat jamu tamu.
Tapi ketika istrinya tahu kok ini kuda mau disembelih, nah ini kan kendaraan mobil mewah ibaratnya, istrinya kurang sreg, istrinya kurang cocok. Tapi Sayyidina Abdullah tetap ingin menjamu tamu. Akhirnya istrinya menyatakan, wis gini wahai suamiku, kalau kamu tetap ingin memuliakan tamu sampai kamu sembelih ini kuda, wis ceraikan aku. Bahasanya gitu, saya nggak mau, nggak gelem, percuma aku nggak punya kuda, ibaratnya gitu nih. Akhirnya Sayyidina Abdullah aku ini kok ternyata istrinya kok yang dilihat nominal, nih wes dipisah nih, istrinya diceraikan, kudanya disembelih, menjamu tamu, dimuliakan tamunya. Subhanallah, viral nih, wah ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak rela menceraikan istrinya demi tamu, viral. Subhanallah, terdengar oleh salah seorang saudagar di desa tadi. Beliau datang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Mubarak dengan menyampaikan, wahai Sayyidina Abdullah, saya ini kok mendengar jenengan iku rela pisah dengan istrinya semata-mata karena ingin memuliakan tamu. Apa betul itu? Kata Sayyidina Abdullah, nggih betul. Saya ingin memuliakan tamu. Mosok cuman kuda disembelih aja kok sampai urusannya ke perceraian? Berarti kan kurang baik itu perempuan. Masya Allah, kalau kamu mau, kamu tak nikahkan sama istri, sama anak saya. Saya itu punya putri paling cantik di daerah saya, nggak ada yang lebih cantik daripada putri saya. Kalau kamu mau, saya nikahkan dengan putri saya, dan sebagai ganti kudamu, kamu saya kasih 10 kuda yang bagus. Luar biasa. Pada malam harinya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau mimpi mendengarkan suara yang berbunyi, wahai Abdullah, kamu rela menceraikan istrimu karena menjamu tamu, karena memuliakan tamumu, yang itu merupakan syariat Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu. Dan ini beliau tulus, semata-mata ingin memuliakan tamu. Karena kamu memuliakan tamu, kamu rela menceraikan ajus, perempuan yang sudah tua, kami ganti seorang gadis yang masih muda. Kamu rela menyembelih 1 kudamu, kami ganti dengan 10 kuda. Di dalam mimpi tersebut. Jadi luar biasa. Dan itu sekali-sekali, dan itu relatif beda-beda masing-masing orang. Tapi kalau itu untuk seterusnya, ya tadi itu rumusnya. Niki rumus gini. Abdullah dan itu kan kekasih Allah. Dan niki kita dikasih kisi-kisi. Kita dikasih cara bagaimana supaya kita tuh bisa konsisten dalam ibadah. Ternyata apa dawuh beliau tadi itu? Dengan sekiranya kita itu sukarela, kita dengan senang hati melaksanakan amalan-amalan tersebut. Ya memang pada awalnya ya harus dengan paksaan, harus dengan mujahadah. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, amalan sunnah itu adalah tanda-tanda orang niku cinta kali Gusti Allah. Allah Ta'ala pernah menyatakan dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah, hambaku itu dia akan terus berusaha mendekat kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan sunnah itu kan kalau ditinggalkan nggak dosa, kalau dikerjakan mendapat fadilah. Terus hambaku itu dekat kepadaku hatta uhibbah, sampai saya cinta kepada hamba tersebut. Nah kalau amalan wajib itu kan wajib ya, lumrah ya, kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim muslimah ya wajib ya, kalau enggak mendapatkan azab kan dihukum ya. Nah kalau sunnah kan enggak. Sehingga ketika ada orang kok melaksanakan amalan-amalan sunnah, dan ini berarti tanda-tanda dia ingin lebih diperhatikan oleh Allah
dia ingin lebih dicintai kali Gusti Allah daripada hamba-hamba yang lain melalui pintu mengamalkan amalan yang sunnah. Habib Abdullah Adam ini juga pernah menyatakan dalam qasidah beliau, kenapa sih mereka itu para wali kok menjadi wali? Disifati oleh beliau karena mereka adalah ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayah. Mereka para wali itu adalah ibadun, hamba Allah, menghamba secara total. Kiramun, yang mulia, memuliakan dirinya dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Atharullaha rabbahum, mereka itu orang yang selalu menomorsatukan Allah. Jadi menomorsatukan Allah. Sebagai gantinya, sebagai ganjarannya, fa'atharuhum, Allah pun menomorsatukan mereka. Sebagaimana mereka mendahulukan Allah dibanding segala hal selain Allah, Allah pun mendahulukan mereka dibanding hamba-hamba yang lain. Wahtassahum bil wilayati, bahkan Allah memberikan kekhususan bagi mereka karena mereka giat semangat dengan amalan-amalan yang sunnah. Allah khususkan dengan kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas sekali niki hadirin. Bahkan kita itu dilarang memberi jika dengan dasar malu. Niki hati-hati niki nggih. Jangan sampai ada seseorang minta kepada orang lain, terus yang memberi itu memberi karena dasar malu. Misalnya kok di depan teman-temannya, terus ayo saya minta 100.000 misalnya. Wah, ini kalau nggak saya kasih, aku diwara medit loh. Kayaknya aku diwara medit, terus mau diwara medit terus kapois. Jadi semata-mata karena sungkan, semata-mata karena malu. Nah, ini bukan hal yang baik. Bahkan para fuqaha niku, para ahli fikih niku menyatakan, inna akhdama li ghairi bil haya' la hukmul qasid. Orang yang mengambil harta orang lain yang diberikan karena malu, buatan sukarela nih, karena keterpaksaan, karena malu, itu hukumnya seperti gosok. Gosok itu mengambil harta orang lain tanpa seizin. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali pun pernah menyatakan, barang siapa meminta dari orang lain sebuah harta di depan halayak ramai, nah kemudian orang tersebut memberi karena malu, juga pantas nih KNGI, akhirnya mau nggak mau keluar ini dengan berat hati, lam yamlikhu, maka orang yang diberi itu hakikatnya belum bisa dikatakan pemilik daripada harta tersebut. Wala yahilu lahu tasarrufu fihi, bahkan dia nggak boleh mentasarrufkan, membelanjakan harta tersebut. Kenapa? Karena niki kalau kata Imam Ghazali, boten 100% halal. Karena masih berat, hati yang memberi itu memberikan bukan sukarela, boten cuma-cuma, tapi apa? Karena perasaan malu tadi itu. Ketika ngaji ya seperti itu, jangan memberikan kajian-kajian yang terlalu berat, karena nanti bisa menjadi salah paham. Nabi SAW beliau pernah dawuh, la tuhaditsu ummati min ahadisi illa ma tahmiluhu uquluhum fayakuna fitnatan lahum. Jangan sekali-kali kamu itu menyampaikan hadisku kecuali yang mereka mampu untuk menerima. Jika tidak, nanti tambah salah paham. Banyak nih zaman sekarang, wah hakikat makrifat, lah kok ujung-ujungnya nggak sholat. Ini salah paham. Tirakat kholwat, lah kok sholat jamaah di masjid ditinggal, ya keliru. Ini penting sekali nih, sehingga kita tidak mengamalkan kecuali yang kita mau. Ada pemahaman sebagai penutup, pemahaman yang unik dari Syekh Muhammad As-Sanadi. Beliau memiliki pemahaman yang berbeda dari kalam hikmah tadi, la tadumu ma'al kulfati kulfat. Kalau pemahaman pertama kan tadi, amalan yang dikerjakan dengan keterpaksaan maka tidak akan menyebabkan kita suka dengan amalan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada paksaan maka kita akan suka. Kalau versi beliau beda lagi.
Kalau versi beliau ini, selama hamba itu menjalankan amalan dengan keterpaksaan, segala hal kok terasa berat, maka dia belum bisa merasakan keharmonisan, kenyamanan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbicara tentang kedudukan, yaitu nanti ketika sudah terasa nyaman, terasa suka, terasa nikmat, dia akan terasa sholat niku bukan kewajiban. Memang sholat kan kewajiban, tapi dia bukan merasa lagi sholat itu hanya kewajiban, tapi sholat adalah kebutuhannya dia supaya menjalin hubungan yang semakin erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian di sore hari ini bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.